Baik, kembali lagi di live event debat perdana Pilgub Jawa Timur. Mas Eno, Ya. sudah ada gambaran bagaimana nanti Bu Risma, Gus Hans akan beraksi? Ya. Gaya debatnya itu akan seperti apa? Ya bukan hal baru buat Bu Risma ya, datang ke panggung debat buat saya. Karena juga beliau sudah pernah terlibat di kontestasi sebelumnya, di Surabaya memang skupnya. Tetapi dalam konteks ini saya rasa Bu Risma tidak akan kehilangan karakter ceplas-ceplosnya. Kita tahu Bu Risma adalah politisi, pemimpin yang punya karakter kedekatan dengan rakyat, turun ke bawah terus, jarang datang ke acara-acara seremonial atau simbolik. Tetapi kemudian dari cara berinteraksi itulah akhirnya cara bicaranya pun juga akan ceplas-ceplos. Saya rasa keceplas-ceplosannya ini nanti akan muncul pada saat debat. Bagaimana beliau punya mendengarkan berbagai keluhan dari masyarakat saat berkeliling ke berbagai daerah di Jawa Timur beberapa waktu terakhir tentang bagaimana akses pendidikan yang lebih baik harus dibangun, tentang bagaimana selama ini masyarakat di Jawa Timur kalau mau berobat ke rumah sakit yang itu baik, bisa kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan penyakit-penyakit yang rumit. Itu tumpuan pelayanan kesehatan di Jawa Timur banyak bersentral di Surabaya dan di area-area perkotaan, tetapi tidak di daerah-daerah lain. Padahal kalau bicara tentang Jawa Timur, kita punya struktur yang khas. Kita punya Bakorwil namanya Mbak Sylvia, Badan Koordinasi Wilayah. Di setidaknya 5 daerah sesuai dengan telatah kebudayaan dan geografis. Tetapi tidak ada rumah sakit rujukan di daerah-daerah tersebut. Sehingga masyarakat Madura misalnya, kalau mau berobat ke penyakit yang punya komplikasi serius, itu harus ke Surabaya terlebih dahulu. Jadi kesulitannya di sana. Nah, persoalan-persoalan itu didengarkan oleh Bu Risma. Bagaimana Bu Risma juga mendengarkan tentang pentingnya pengelolaan SMA SMK di tingkatan provinsi itu harusnya gratis tanpa iuran. Kalau negara sudah mengatakan gratis, amanatnya gratis, maka pelaksana peraturan negara ya harus menerapkan gratis. Tidak boleh lagi gratis tapi ada iurannya, gratis tapi ada pungutannya, gratis tapi ada sumbangannya. Itu akan disampaikan oleh Bu Risma. Bagaimana keresahan yang beliau temukan itu berkorelasi benar dengan bagaimana visi beliau tentang menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Karena kalau kita cek data, memang di Jawa Timur ada penurunan kemiskinan sekian 5 tahun terakhir. Tetapi penurunan itu saya katakan semu. Kenapa? Karena Gini rasio kita meningkat. Artinya penurunan itu adalah orang yang kaya makin kaya di tingkat perkotaan, tetapi yang kemudian miskin makin miskin. Nah ini jadi persoalan. Maka soal-soal ini nanti akan disampaikan Bu Risma dalam perdebatan nanti. Oke, jadi yakin akan ceplas-ceplos, berarti straightforward lah ya, ke poin-poin tidak akan ragu-ragu ya. Betul. Mas Ali, itu kan kalau sebagai petahana itu posisinya agak sulit seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dia petahana, dia punya modal untuk membanggakan pencapaiannya. Tapi di sisi lain dia juga punya modal untuk diserang oleh lawan-lawannya. Jadi Bu Khofifah ini akan mengambil positioning gaya debat seperti apa? Gini Mbak Sylvia, jadi Ibu Khofifah tidak hanya seorang orator, tetapi beliau juga sebagai orkestrator. Tadi makasih Mas Eno mengatakan Gini rasio. Kalau kita lihat Gini rasio yang semakin timpang, itu sebenarnya Jawa Timur jauh lebih baik dan dibandingkan rata-rata nasional. Jadi kalau kita bandingkan dari tahun 2019 sampai 2024 ini, Gini rasio kita selalu di bawah rata-rata nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa ketika Ibu Khofifah dan Mas Emil menjabat, banyak tantangan yang di luar prediksi pada saat awal menjabat. Contoh seperti COVID. Bagaimana penanganan COVID di Jawa Timur sangat bisa dibilang sukses. Dan alhamdulillah itu berkat kerjasama tidak hanya diklaim oleh Ibu Khofifah saja. Ibu Khofifah dan Mas Emil selalu memberikan ruang bagi pemimpin-pemimpin daerah. Dan inilah kenapa beliau disebut orkestrator. Bedanya ketika memimpin kabupaten kota dengan provinsi, provinsi itu memimpin para raja-raja dari masing-masing daerah. Itu diperlukan komunikasi yang baik, kesabaran, ketenangan, dan tentunya sinergi antar daerah. Karena keberhasilan Provinsi Jawa Timur ini merupakan gerak bersama. Jadi maksudnya kesuksesan Bu Risma di Surabaya itu belum apa-apa lah ya? Oh, saya tidak maksud begitu. Tetapi itu merupakan keberhasilan bersama, tidak hanya di satu daerah saja. Jadi tidak bisa diklaim keberhasilan kepala daerahnya saja. Contoh, di Surabaya mungkin daerah Gerbang Kertasusila pasti lebih baik dibandingkan daerah-daerah yang masih belum. Tadi Mas Adi mengatakan Madura. Nah, memang tantangannya adalah pemerataan. Oleh karena itu, dalam Nawabati Saktia nanti kita bisa melihat visi misi dari Bu Khofifah
2.0 ini yang kira-kira gebrakannya apa, Oke. nanti kita akan mendengarkan bersama. Kalau saya nanti nyampaikan duluan, nanti disangka kita yang debat duluan ini. Memang Nggak sudah apa-apa sebenarnya. sudah mulai agak debat ini antara Iya, Mas iya, Ali iya. dengan Mas Eno. Mas Eno mau menanggapi sedikit sebelum saya pindah ke narasumber yang lain? Enggak, bukan jadi persoalan, tapi memang itulah tantangannya. Jadi gubernur itu harus mengorkestrasi apa yang terjadi di masing-masing kabupaten kota. Persoalannya memang seringkali masalah-masalah yang terjadi di daerah itu karena harusnya mampu di-manage oleh gubernur, tetapi tidak terjadi. Contoh masalah banjir, di banyak tempat, banjir itu Mbak, tidak hanya terjadi karena persoalan mismanagement kabupaten kota, tapi antara satu kota dan kabupaten lain, ini yang di perbatasannya ada infrastruktur yang harus diselesaikan. Oke. Ada tangan pemerintah provinsi di sana. Dan itu oleh karena itu, titik-titik ini adalah persoalan yang harus selesai. Gubernur sebagai orkestrator benar, tapi yang paling penting harus sering turun ke lapangan. Bagaimana gubernur akan tahu kalau kemudian tidak Oke. mengerti langsung di lapangan. Nah, Bu Risma nanti akan sampaikan terobosannya, bagaimana beliau Ya. akan benar-benar turun di lapangan, bukan Baik. hanya untuk gunting pita acara. Itu, Sylvia. Bagaimana dengan Mas Gibran, nanti seperti apa Mbak Lulu dan juga Mas Lukman ya, dan juga Mas Adi, nanti saya akan minta komentarnya, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.